Suamiku. Seusetian permaisuri Su Agung. Suamiku ada apa? Suer. Di mana saya? Bukankah tadi baru meledak? Siapa wanita cantik ini? Dada yang luar biasa. Ada apa denganmu? Suamiku. Suamiku. Saya benar-benar melakukan perjalanan waktu ke periode negara-negara berperang dari dimensi paralel. Ini. Tuan tua. Untungnya, senjata saya masih di sini. Suamiku. Apa kau baik-baik saja? Cepat seseorang. Nyonya, ada apa dengan tuan tua? Yang mulia, tubuh tuan tua tidak terluka parah. Hanya saja, hatinya diliputi nafsu menyebabkan pingsan. Suer pengawal permaisuri. Tubuh Baginda rapuh. Kau harus melayaninya dengan baik. Jangan biarkan Baginda terlalu memaksakan diri. Hong Yin pengawal pendamping permaisuri. Jika dia pingsan lagi, kau akan dimintai pertanggungjawaban. Hamba ini tahu kesalahannya. Kim Lian pelayan permaisuri. Kami pasti akan melayani tuan tua dengan baik mulai sekarang. Salam Nyonya. Suamiku, mengapa kau di sini? Mengapa kau tidak beristirahat? Ini istri saya. Sosok yang luar biasa. Pemilik asli, dan dia belum mengesahkan pernikahan mereka. Sungguh sia-sia kecantikan alami. Andai saja saya bisa memeluknya dan tidur semalam, itu akan sepadan dengan mati. Suamiku, apa yang kau lihat? Seorang wanita cantik. Saya ingin mendaki gunung. Seperti kata pepatah, seseorang harus mendaki ke puncak tertinggi. Untuk melihat gunung-gunung lain terlihat kecil. Tuan tua, sudah larut malam. Mengapa mendaki gunung? Kamu tidak akan mengerti ini kan? Beberapa gunung hanya bisa didaki di malam hari. Untuk benar-benar menghargai esensinya. Ketika saatnya tiba, saya akan secara pribadi mengajarimu cara mendaki gunung. Ngomong-ngomong istriku sayang, apakah kamu wanita kaya? Emasmu digabungkan dengan otakku. Mengapa kita harus khawatir tidak bisa menyatukan dunia? Oleh karena itu, saya menyarankan, mari kita angkat senjata dan memberontak. Bolehkah aku bertanya suamiku? Putra Langit Xiao Agung ini, mengapa dia tidak pantas menjadi raja? Sangat tidak layak. Putra Langit Xiao Agung ini, meskipun dia bertahan melawan musuh asing, dan menenangkan rakyat jelata secara internal, di tengah era kacau 8 negara. Dia melindungi rakyat Xiao, agar mereka bisa hidup damai dan bekerja dengan puas. Namun dia mengabaikan satu poin yang sangat penting. Cucu ini memprioritaskan urusan sipil di atas kekuatan militer, dan tidak memperhatikan pembangunan pertahanan nasional. Inilah yang menyebabkan negara Xiao kemudian menjadi sasaran kritik publik. Saya percaya bahwa sebuah bangsa, hanya ketika kekuatan militernya kuat, barulah ia bisa benar-benar mencapai hidup tenteram dan bekerja dengan tenang. Negara Xiao ini juga bisa benar-benar mencapai kemakmuran dan kejayaan. Oleh karena itu, kita harus merebut kekuasaan dan memegang takdir di tangan kita sendiri. Mengejutkan. Kata-katanya sangat masuk akal. Ketika saatnya tiba, mari kita punya lagi 10 atau 8 putra yang sehat untuk mewarisi warisan keluarga kita. Maka saya akan memiliki 3.000 wanita cantik di harem saya, dengan istri dan selir yang berlimpah. Suamiku, kesehatanmu bahkan belum pulih. Dan kau sudah memikirkan untuk mengambil selir. Istriku sayang, saya salah, tolong jangan marah. Jika saya mengambil selir, saya pasti akan membutuhkan persetujuanmu terlebih dahulu. Saya pikir masalah yang paling mendesak adalah bagi kita untuk pertama-tama menggalang pasukan dan memberontak. Istriku sayang, kaisar anjing ini harus mati. Ketika kita berhasil dalam pemberontakan kita, kamu akan bertanggung jawab menjadi permaisuri, memegang kekuasaan tertinggi atas kerajaan. Dan aku akan bertanggung jawab untuk bermalas-malasan mabuk di pangkuan seorang wanita cantik, mengambil begitu banyak selir sampai kakiku lemas. Astaga. Istriku sayang. Suamiku, kau baru saja bilang ingin mengambil selir, bukan? Kalau begitu, bagaimana kalau aku mengebirimu untuk mengakhiri segalanya? Bagaimana menurutmu? Menurutku itu tidak pantas. Istriku sayang, aku salah. Tolong maafkan aku. Selama kamu tidak setuju,
Aku tidak akan pernah mengambil selir seumur hidup ini. Sangat bagus. Karena suamiku ingin memberontak, maka aku pasti akan mendukungmu. Swear. Besok berikan suamiku 50.000 tal emas. Ya. 50.000 50.000 tal emas. Istriku. Dia benar-benar wanita kaya. Aku akan memberimu 5.000 prajurit lagi. Dan 100 mu tanah di Donghai. Terserah padamu. Baiklah istriku sayang. Maka tujuan besar ini bisa tercapai. Istriku sayang, lihatlah keluar. Sekarang sudah larut. Mengapa kita tidak kembali ke kamar kita dan beristirahat lebih awal? Tuan tua, Nyonya memiliki urusan penting yang harus dihadiri sekarang. Dia harus segera keluar. Suamiku sayang, aku sungguh minta maaf. Aku juga ingin tinggal di rumah dan menemanimu. Tapi aku ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku harus pergi dulu. Ikuti aku. Nyonya. Bebek panggangnya terbang lagi. Xiaohe Putri Negara Sakura. Putri ketiga negara Sakura. Datang ke Sewu Agungku kali ini. Untuk tujuan apa? Tujuanku datang ke sini kali ini adalah untuk membuat negara jamu. Menyerahkan 3 kota Donghai kepada negara Sakura. Selanjutnya, bila perlu, mengirim pasukan untuk membantuku menjaga 3 kota Donghai. Wilayah Sewu Agungku, apakah kau ingin aku menyerah tanpa perlawanan? Masih menginginkan aku untuk menjaga dan mengawasi kamu lagi. Tepat sekali. Kalian semua, ini sudah keterlaluan. Ini sudah keterlaluan. Izinkan aku memberitahumu. Aku tidak bernegosiasi, melainkan memberitahumu. Aku memberimu waktu 3 hari untuk mempertimbangkan. Entah, patuh melayani sebagai anjing penjagaku, atau bangsamu akan binasa. Ayo pergi. Tuan tua, personal dan tanah yang diatur oleh Nyonya, semuanya sudah siap. Bagaimana seharusnya mereka diatur sekarang? Kemarilah. Pergi ambil ini. Dan berikan kepada para pekerja. Mereka akan mengerti setelah melihatnya. Dalam 3 hari. Pastikan mereka mengikuti ini. Dan membangunnya untukku. Apa ini? Tentu saja itu adalah harta karun besar tuan tuaku. Harta karun besar. Harta karun besar apa? Kenapa Hong Ying? Apakah kamu juga ingin melihat harta karun tuan tuaku? Bisakah hamba ini benar-benar? Selama kamu ingin melihat, maka kamu bisa kapan saja. Ayo pergi. Mari kita masuk ke ruangan dalam. Dan memeriksanya dengan saksama. Tuan tua, mengapa kita harus masuk ke kamar untuk melihat harta karun besar? Ya, karena sudah dikatakan bahwa itu adalah harta karun besar tuan tuaku. Maka tentu saja harus ada misteri yang dipertahankan. Ngomong-ngomong aku tuan tuaku juga akan membantu memeriksa tubuhmu. Anda nakal. Sungguh. Karena aku telah bertransmigrasi ke zaman kuno, mengapa tidak berjalan-jalan di jalanan? Mendengarkan musik di rumah hiburan. Dan mengalami berbagai aspek kehidupan. Hua Manlo. Pelanggan terhormat. Anda tampak asing bagi saya. Apakah ini pertama kalinya Anda di sini? Ya. Pertama kali. Ke atas silakan. Para nona muda di sini. Mahir dalam keempat seni guseng catur kaligrafi dan melukis. Bagus. 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 Menari dengan baik. Sangat indah. Bagus. The film was translated and narrated by M Media. Cantik. Sangat bagus. Bagus. Sangat bagus. Sangat bagus.
Masalah ini, apakah tuan tuamu memiliki keyakinan penuh? Putri yakinlah. Tuan tua saya pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Simpan itu dalam kantong. Sangat bagus. Kembali dan katakan padanya, selama itu berhasil. Begitu negara Sakuraku mengalahkan Xiao besar, aku kemudian bisa membantunya bangkit dengan cepat. Pastikan dia duduk di takhta. Jika kamu bertanya padaku itu tetap harus seorang murid tari. Postur ini. Memang. Tempat ini masih cocok untuk minum sedikit. Melakukan beberapa hal yang kita suka lakukan. Siapa di sana? Ini aku. Apa yang baru saja kami katakan? Apakah Anda mendengarnya? Apa yang kamu katakan? Apa yang kalian berdua bisikkan di sini? Dan juga, apa maksudmu menatapku dengan tatapan seperti itu? Nak inyahlah. Aku, emosiku sedang memuncak sekarang. Apakah ini rumahmu? Keberanian yang diberikan Liang Jingru padamu untuk berbicara padaku seperti itu. Biar ku beritahu, ini adalah tempat umum. Aku bisa pergi kemanapun aku mau. Apakah itu urusanmu? Anda. Ini pemuda ini. Tuan tua muda selera Anda halus. Jangan saling mengganggu. Saya permisi. Tunggu sebentar. Apa yang kamu inginkan? Itu kamu. Apa? Apa-apa. Tentu saja aku ingin minum sedikit denganmu. Melakukan beberapa hal yang kita suka lakukan. Kamu menganggapku orang macam apa? Lancang. Orang seperti apa tidak masalah. Yang penting adalah bagian-bagian yang seharusnya berisi. Memang cukup berisi. Apa yang kamu lihat? Cabul. Lancang. Kamu beruntung masih hidup. Apakah wanita kuno semuanya begitu sulit dihadapi? Menyiksa orang dengan tidak adil. Apa kalian benar-benar berpikir Xiao Agungku tidak punya orang-orang cakap lagi? Keluarkan perintah. Seluruh pasukan bersiap untuk perang. 3 hari kemudian, aku sang kaisar akan memimpin ekspedisi secara pribadi. Yang mulia mohon pertimbangkan kembali. Shen Guanhu. Kavaleri negara Sakura tidak tertandingi di dunia. Jika kita mengirim pasukan kali ini, paling-paling itu akan menjadi kemenangan Pierhit. 8 negara lainnya pasti akan memanfaatkan kelemahan kita, merebut kesempatan untuk membagi-bagi tanah negara Zhou saya. Itu tidak sepadan dengan biayanya. Lalu apa yang kau ingin aku sang kaisar lakukan? Apa kau benar-benar ingin aku sang kaisar untuk menyerahkan 3 kota Donghai? Hamba Anda percaya, apa yang paling penting bagi kita sekarang? Itulah pemeliharaan jiwa dan kekuatan. Mengapa tidak? Dan dengarkan putri ketiga itu, menyerahkan wilayah demi perdamaian. Bisa dikatakan ini adalah strategi terbaik. Kalian semua, Hamba memohon yang mulia untuk mempertimbangkan kembali. Tunggu saja. Di masa depan Xiao Agung akan menjadi wilayahku. keluar. Yang mulia, apakah yang mulia menyadari bahwa tuan tua agak berbeda sekarang? Salam Nyonya. Salam Nyonya. Di mana suamiku? Nyonya. Tuan tua berkata, dia terlalu bosan di rumah. Jadi dia pergi jalan-jalan. Aku sudah bilang padamu untuk mengawasi Baginda. Beginikah caramu mengawasinya? Kau sudah berani. Apa kau bahkan tidak menuruti perkataanku sekarang? Yang mulia ampuni nyawa kami. Hamba ini salah. Hamba ini tidak akan berani lagi. Jika tuan tua sampai tahu identitas yang mulia, kedua kepala kalian tidak akan aman. Kalian semua. Mengapa kamu masih berlutut menungguku? Ayo bangun. Tebak apa yang akhirnya aku pelajari hari ini. Ini buruk. Mungkinkah dia sudah tahu identitasku? Suamiku. Apa yang kau pelajari? Aku akhirnya belajar hari ini. Apa arti sehari berpisah? Terasa seperti 3 musim gugur. Istriku sayang. Aku sangat merindukanmu. Kemana kau pergi? Aku pergi ke tempat yang disebut tarian tahunan. Huamanlo. Wamanlu. Suer, tahukah kamu bahwa Tempat macam apa itu? Menjawab Nyonya. Wamanlu adalah tempat romansa dan kesenangan. Aku sudah bilang jangan mengambil selir. Jadi kau kabur bermain di luar bukan? istriku sayang, kamu salah paham. Aku tidak melakukan apa-apa. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksaku. Cicipi untuk memeriksa rasanya. Dan lihat apakah ada rasa lain. Istriku sayang Wataku. Kamu tahu betul. Aku sangat murni dan disiplin diri. Aku benar-benar hanya mengagumi tarian itu. Dan kemudian kembali. Sebaiknya kau begitu.
Aku harus mengatakan, setelah beberapa hari berpisah, istriku sayang semakin cantik. Hentikan omong kosongmu. Istriku sayang bahkan belum mencicipinya. Bagaimana kamu tahu? Itu omong kosong. Kau, Istriku sayang, apakah kamu lapar? Apa yang harus kita lakukan jika kamu lapar? Aku akan membuatkan mie untukmu makan. jika kau berbicara omong kosong lagi, aku akan membantaimu. Tidak, aku salah. Mari kita bicara tentang hal-hal serius. Aku baru saja akan mencarimu. Hari ini, aku akan membiarkan kalian semua melihat senjata pamungkasku. Senjata pamungkas. Apa itu? Istriku sayang, apakah kamu benar-benar ingin melihat senjata pamungkasku? Kau, dasar mesum. Kamu salah paham lagi kan? Semuanya. Tolong lihat. Suamiku. Apa ini? Benda ini disebut rudal. Aku hanya perlu menekan perlahan tombol ini di tanganku. Dan rudal akan meluncur ke langit dalam jarak 150 km. Itu bisa mencapai lokasi manapun. Itu benar-benar bisa menyapu bersih segalanya. Dalam radius 5 km. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sana. Hanya sebongkah besi ini. Apakah benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu? Kamu tidak percayakan. Istriku sayang, kamu sekarang cukup memberitahuku lokasi istana Kaisar Anjing itu. Dan lihat, aku segera meratakannya dengan tanah. Suamiku, apa kau baik-baik saja? Wajar jika kamu tidak percaya padaku. Aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Harta karunku yang besar. Lihat. Anda. Nyonya. Senjata tuan tua. Terlalu menakutkan. Dalam sekejap, itu mungkin bisa menghancurkan pasukan ribuan orang. Jika kita memiliki benda ini. Suamiku. Berapa banyak lagi bongkahan besi ini yang kau miliki? Tidak banyak. Hanya lebih dari 1000 itu saja. Kamu sekarang memberitahuku Kaisar Anjing itu, lokasi istananya. Dan aku akan meratakannya dengan tanah dalam hitungan menit. Lebih dari 1000. Tuan tua, Anda tidak hanya akan meratakan istana ke tanah. Anda akan meratakan seluruh negara Zhou ke tanah bukan? Suamiku, itu luar biasa. Kau luar biasa. Sungguh luar biasa. Luar biasa. Ini tidak menakjubkan. Tapi jika kamu benar-benar ingin melihat sesuatu yang menakjubkan, mari kita kembali ke kamar. Aku akan mengeluarkannya dan menunjukkannya padamu dengan benar. Dasar bajingan. Nyonya, mengapa wajah Anda memerah? Beberapa hari terakhir ini, apakah tuan tua mungkin menyembunyikan sesuatu yang menakjubkan, yang belum kita temukan? Jika kau berani berbicara sembarangan lagi, aku akan melumpuhkannya. Sakit-sakit. Aku salah. Kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Yang mulia, bagaimana kalau kita pindah dari istana kekaisaran dulu, setelah menyaksikan senjata tuan tua hari ini? Saya selalu merasa bahwa istana kekaisaran sangat berbahaya. Pergi dan beritahu King Lian dan Hong Ying. Dan katakan pada mereka untuk selalu mengawasi suami dengan ketat. Mereka tidak boleh membiarkan suami mengetahui lokasi istana kekaisaran. Selain itu, cari orang lain untuk membuat peta palsu, tanda lokasi pertempuran, sebagai istana kekaisaran. Lalu berikan kepada suami. Baiklah, saya akan segera pergi dan melaksanakannya. Yang mulia, Putri Negara Sakura memohon audiensi. Batas waktu 3 hari belum tiba. Apakah dia segitu tidak sabarnya? Putri Negara Sakura berkata, mereka telah berubah pikiran. Mereka pikir 3 kota di Donghai terlalu sedikit. Mereka ingin 18 kota di Donghai. Nafsu makan yang besar, suruh mereka menunggu di aula utama. Aku akan segera ke sana. Ya, 18 kota di Donghai. Itu setara dengan sepertiga wilayah Zhou Agungku. Negara Sakuramu benar-benar memiliki nafsu makan yang besar. Negara Sakura yang agung selalu memiliki selera yang baik. Bahkan seluruh negara Zhou, negara Sakura kami masih bisa melahapnya. Namun, putri kami berbelas kasih. Jika Anda bersedia berlutut dan memohon kepada putri kami mungkin bisa mengikuti perjanjian sebelumnya dan hanya mengambil 3 kota Anda di Donghai. lancang. Bagaimana mungkin Kaisar Agung Zhou kita mungkin berlutut di hadapan putri negara Sakura Anda? Kaisar Zhou Agung Anda di hadapan negara Sakura kami sama sekali tidak berarti. Anda hanya seorang pelayan. Apakah Anda berhak berbicara? Anda, Sue Er,
Mundurlah. Lihat, Kaisar Show Agung Anda. Di hadapan negara Sakura kami. Tidak lebih dari ini. Inilah celahnya. Kamu. Di Show Agung kami. Pelayan kami. Hak apa yang kau miliki untuk menceramahi? Apakah kamu tidak takut dengan kavaleri besi negara Sakura? Jika kau ingin perang, maka biarlah perang terjadi. Kita akan lihat, apakah kavaleri besi negara Sakuramu lebih unggul, atau pedang Show Agung kami, bahkan lebih baik. Baiklah, 3 hari dari sekarang, Zhao besarmu akan menunggu mayat-mayat bergelimpangan di ladang. Si bodoh ini benar-benar termakan. 3 hari kemudian, Lapor. Yang mulia, pasukan sejuta negara Sakura sudah berkumpul di luar kota Donghai. Dalam 2 jam, mereka akan menyerang kota utama. Yang mulia, di dalam kota Donghai, hanya ada 30.000 prajurit kita. Menyerahkan wilayah dan mencari perdamaian sekarang. Belum terlambat. Demi rakyat Show Agung, mohon segera ambil keputusan yang mulia. Mohon segera ambil keputusan yang mulia. Beritahu prajurit Donghai, tinggalkan pertahanan kota. Mundur 100 li. Ini adalah perintah. Ya. Yang mulia, ini adalah peta yang baru digambar. Ikutlah bersama kami keluar dari istana. Suami, istri kamu di sini. lokasi istana kekaisaran telah ditemukan. Ini petanya. Benarkah? Itu benar. Suami, aku sudah memberimu lokasinya. Luncurkan misilnya. Itu tidak benar. Istri lihat. Donghai ini jelas terlihat seperti daerah terpencil. Dan itu juga di perbatasan negara Sakura. Bagaimana istana kekaisaran bisa dibangun di tempat seperti itu? Kamu pasti salah, istri. Tidak apa-apa. Aku akan pergi sendiri. Untuk memastikan kebenarannya. Nyonya, waktu hampir habis. Jika kita melewatkan kesempatan ini dan membiarkan negara Sakura masuk, Zhao Agung akan musnah. Aku pergi sekarang. Suami, ini hanya meluncurkan 1 misil. Jadi luncurkan saja dulu. Jika lokasinya salah, aku akan mencarinya lagi. Aduh, istriku yang bodoh. Apakah kamu pikir rudalku adalah kembang api yang bisa diluncurkan sesuka hati? Meluncurkan 1 rudal, menghabiskan emas dan perak asli. Peluncuran rudal terakhir adalah untuk menunjukkan kepadamu kekuatanku. Karena kamu sekarang percaya padaku, maka kita harus berhemat. Kita tidak bisa meluncurkan rudal sembarangan. Ayolah. Aku juga harus menunjukkan kekuatanku. Ini 5 juta tael perak. 500. Apakah itu cukup untuk meluncurkan 1 misil untukmu? Wanita boros. Bukankah uangmu adalah uangku? Biar ku beritahu, ketika kita membentuk pasukan dan memberontak di masa depan, akan ada banyak tempat di mana uang dibutuhkan. Kita harus sedikit lebih hemat. Suami, selama kau meluncurkannya, aku akan setuju untuk berbagi kamar denganmu. Tidakkah kau ingin mengambil selir? Berapapun yang kau inginkan, kau boleh mengambilnya. Aku bisa mengambil sebanyak yang aku mau. Apakah itu benar? Tepat sekali. Bagus. Mari kita berbagi kamar dulu. Kau tembak dulu. Tidur dulu baru tembakkan. Kalau begitu aku berubah pikiran. Baiklah, baiklah. Aku akan menembak. Aku akan menembak. Cepat. Baiklah istriku sayang, aku sudah menembak. Bukankah kamu harus memenuhi janjimu untuk berbagi kamar denganku? Suami, tergesa-gesa itu merugikan kau tahu. The Biarkan Biarkan saja misil itu terbang sedikit lebih lama. Ketika laporan pertempuran tiba, aku secara pribadi akan membantumu meledakkan. Kamu mengatakan itu. Yang mulia ternyata memiliki sisi feminin seperti itu. Istri yang baik. Siapa ini? Tidak ada. Bukan. Melapor kepada Yang Mulia. Bangun. Bagaimana situasinya? Negara Sakura mengirimkan pasukan 100.000, dan kami tidak kehilangan satupun prajurit. Pasukan 100.000 ini seluruhnya dilalap api, dan musnah sepenuhnya. Luar biasa. Suami kau benar-benar tidak mengecewakanku. Uang ini terpakai dengan baik. Yang Mulia, putri ketiga negara Sakura, masih menunggu Anda di Istana Kekaisaran. Biarkan dia menunggu. Mundur. Ya, Mengapa penjaga istana datang mencari istriku? Mungkinkah istriku bukan seorang pedagang? Dia adalah pejabat generasi kedua. Dia juga memiliki koneksi di dalam istana kekaisaran.
Hei, biar ku beritahu, kamu harus lebih sering mengingatkan istriku. Aku punya standar yang sangat tinggi, mengambil selir. Mereka harus berlekuk dengan sosok berbentuk es dan rambut terurai. Seseorang sepertimu cukup baik. Tuan tua, Anda tidak sopan lagi. Ini baru permulaan. Ketika tuan tua benar-benar tidak pantas. Kamu belum melihatnya. Apakah kamu ingin melihatnya? Tuan tua, Anda. King Lian Hongying. Kalian berdua juga cukup baik. Ini tepatnya saat buah persik matang. Mengenai keterampilan medis aku tuan tuamu. Kebetulan tahu sedikit banyak. Kemarilah, biar aku tuan tuamu memeriksa tubuh kalian. Kau sudah mulai menggoda pelayanku. Aku masih di sini. Kelinci bahkan tidak makan rumput di dekat sarangnya sendiri. Beraninya kau menyentuh pelayanku. Seekor kelinci tidak makan rumput di dekat liangnya sendiri. Bukankah baris berikutnya? Jika ada rumput di dekat liang, mengapa repot-repot berlari ke seluruh gunung? Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Pergi. Tunggu, tidak istriku sayang. Kau baru saja bilang akan tidur denganku. Apakah itu benar? Bukankah kamu bilang, selama pasukan besar kita terus maju, Raja Zhou akan setuju untuk menyerahkan wilayah? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul senjata super gumpalan besi? Aku juga tidak tahu. Raja Shu tidak pernah memberitahuku bahwa negara Shuku memiliki senjata super seperti itu. Sekarang negara Sakura kita bisa dibilang telah menderita kerugian besar. Putri, biaya senjata super seperti itu pasti sangat besar. Saat ini kas negara Shu kosong. Kalau begitu Raja Shu pasti sudah di ujung tanduk. Ada pepatah lama. Pernahkah kau mendengarnya? Apa? Disebut. Lebih banyak lonceng. Lebih banyak suara. Lebih banyak lilin. Lebih banyak cahaya. Aku tidak mengerti. Artinya kedelapan bangsamu bersatu. Dan mengeroyok negara Zhou. Mengeroyok. Baiklah, Putri. Apakah negara Sakuramu masih berperang? Negara Zhou jelas memiliki senjata super gumpalan besi itu. Namun mereka menyembunyikannya selama ini. Kamu sengaja membiarkan 100.000 prajurit negara Sakura kita masuk ke dalam perangkap untuk menjebak negara Sakura kita, bukan? Putri Xiaohei, ini bukan gumpalan besi. Ini adalah misil yang ditemukan oleh negara Shouku. Dengan benda ini di tangan. Bahkan jika negara Sakuramu menyerang dengan seluruh kekuatan bangsamu, negara Shouku dapat dengan mudah mengubah negara Sakuramu menjadi abu. Aku tidak peduli apakah itu telur atau rudal. Negara Zhoumu harus memberi kompensasi kepada negara Sakuraku. Selanjutnya, sebagai tanda ketulusan, rudalmu ini harus dibagikan kepada 8 bangsa kami. Aku katakan putri ketiga negara Sakura, apakah kau sudah dipukuli sampai tidak sadar? Misil ini ditemukan oleh bangsa kami. Kekuatannya sangat besar. Satu misil dapat membunuh 100.000 rakyatmu. Mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Terlebih lagi, negara Sakuramu adalah negara yang kalah. Sikap macam apa yang kau gunakan untuk berbicara denganku, Kaisar? Karena hari ini aku mewakili bukan hanya negara Sakura, tetapi juga 7 negara lainnya. Hari ini entah kami membagikan rudal itu, atau aliansi 8 negara kami bersama-sama menyerang negara Zhou Anda. Satu misil milikku, maka aku bisa menghancurkan 100.000 orang dari negara Sakuramu. Bahkan jika itu aliansi 8 negara. Lalu kenapa? Jangan kira saya tidak tahu. Meskipun kekuatan rudal Anda besar, tetapi untuk biayanya, itu pasti tidak murah. Negara Zhou Anda, apakah Anda benar-benar memiliki kekuatan nasional untuk dapat memproduksi rudal yang dapat menghancurkan 8 negara kami? Lapor. Yang mulia, keadaan tidak baik. 7 bangsa lainnya telah mengirimkan pasukan besar melintasi perbatasan. Tercela. Apakah mereka mencoba menghancurkan Xiao Agung kita? Yang mulia, mengingat kekuatan nasional Xiao Agung kita saat ini masih belum cukup untuk menghadapi aliansi 8 negara. Akan lebih baik yang mulia jika Anda menyerahkan bongkahan besi itu dan membaginya dengan negara-negara lain agar rakyat jelata Xiao Agung kita tidak menderita kehancuran yang meluas. Demi nyawa rakyat jelata Xiao Agung kami, mohon pertimbangkan kembali. Rakyat Xiao Agung kita, kapan mereka menjadi begitu pengecut? Yang mulia, ketidaksabaran kecil merusak rencana besar. Mungkinkah ayahku sebagai guru agung tidak pernah mengajari yang mulia? Apa itu cara membuat pilihan? Sang Guanhu, apakah kau menggunakan guru agung untuk menekanku? Apakah kau ingin memberontak? Yang mulia, hati hamba sepenuhnya tulus. Seperti matahari dan bulan dapat bersaksi. Semua yang telah saya katakan, semuanya demi negara Xiao Agung. Yang mulia mohon bijaksana. Yang mulia, bagaimana kalau kita tetap mencari Tuan Tua? Mungkin dia punya solusi. Segera tinggalkan istana. Tuan Tua, apa ini?
Jurus ini disebut dorongan panjang yang dalam. Sekarang lihat yang ini. Jurus ini sungguh unik. Jurus ini disebut membuat kereta di balik pintu tertutup. Tuan tua. Tapi menurutku, yang paling unik tetaplah jurus ini. Jurus ini disebut capung menyentuh air. Tuan tua Anda nakal. Bagaimana Anda bisa membiarkan mereka melihat ini? Semuanya. Duduklah. Mengapa kalian berdiri? Sekumpulan pejabat tak berguna. Setiap orang seperti kura-kura yang meringkuk dengan masalah internal dan ancaman eksternal seperti ini. Orang ini malah di sini, menggoda pelayanku. Betapa riangnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sedang mengajari mereka seni bela diri tiada tara. Coba kulihat. Apa ini barang-barang berantakan? Nyonya, bagaimana dengan pemberontakan kita? Dan juga, kita berdua. Kapan kita akan meresmikan pernikahan kita? Suamiku, kita sedang dalam pemberontakan. Dana terbatas. Pernikahan untuk selirmu ini tidak akan diadakan. Baiklah, tidak akan diadakan. Jadi aku membawa Suker ke sini untuk menemanimu semalam. Besok aku akan membawanya pergi. Adapun masalah kita berbagi ranjang. Aku benar-benar belum siap. Hanya satu malam saja kejantananku akan sulit untuk muncul lagi, bukan? Kemarin aku benar-benar. Kemarin apa? Kemarin, Suamiku, kapan kau akan bisa mengembangkan serangan langsung ke mereka? Senjata hebat. Aku ingin melihatnya. Nyonya bermaksud menyerang langsung ke jantung musuh. Apakah suamiku benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Kata-kata saja bukanlah bukti. Saya tahu Nyonya tidak percaya pada saya. Mengapa kita tidak kembali ke kamar kita? Saya akan menunjukkannya untuk Anda. Suami menyebalkan. Mari kita serius. Meski skema adu domba berhasil, bikin 8 negara kacau. Begitu mereka tenang lagi, mereka pasti akan. Perlakuan terhadap negara Shu kita semakin tidak adil. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku sangat takut. Sayangku, yakinlah. 8 negara itu, jika mereka bisa melawan Raja Shou, sampai saling mengalahkan, maka pada saat itu, Bangau Kerang bertarung nelayan untung. Kita bisa tinggal menuai keuntungan. Tapi, kita akan menyatukan dunia cepat atau lambat ketika kita langsung menghadapi 8 negara nanti. Masalah ini disiapkan lebih awal. Nyonya jangan cemas. Bagaimana kalau lain hari? Lain hari. Sekarang perang sudah di ambang pintu. Dan kau masih bilang lain hari. Menyebalkan. Nyonya yakinlah, dalam beberapa hari, saya akan mengembangkan sejumlah pesawat tempur. Dengan benda-benda ini, kita bisa langsung terbang di atas mereka dan menyerang mereka untuk menyapu bersih 8 negara. Sudah dalam jangkauan. Terbang dari langit. Apa itu? Itu bisa digambarkan sebagai seekor gagak mengendarai pesawat KKK lagi KKK. Nyonya tenang saja. Anda akan tahu saat waktunya tiba. Kalau begitu suamiku, kau tidak boleh berhenti. Percepat. Kecepatan saya pasti akan melampaui imajinasi Anda. Begitu Anda mengalaminya, Anda tidak akan bisa berhenti. Mengapa tidak saya biarkan Anda mengalaminya sekali? Kecepatan dan gairah. Suamiku, selama kau berkinerja baik, aku akan memberimu lebih banyak kejutan. Jangan terlalu tidak sabar. Ada banyak waktu di depan. Saya tahu Anda memanipulasi saya. Tidak, Anda memberi isyarat kepada saya. Tapi saya tidak punya bukti. Saya sangat mengagumi Anda. Suamiku, selama kau cepat bangun itu yang terbang di langit. Woji, apa kau tidak ingin mengambil selir? Selama tubuhmu bisa menanganinya, kau bisa mengambil sebanyak yang kau mau. Bagaimana? Kedengarannya sangat menggoda. Tapi bagi saya, daya pikat Anda lebih besar. Saat ini, saya hampir tidak bisa mengisi perut saya. Tapi Anda Nyonya berbeda. Anda bisa menjadi penopang jangka panjang. Tapi sejujurnya, masalahnya sekarang bukan tentang mengambil selir. Masalahnya sekarang adalah kita kehabisan uang. Apa? Sudah kehabisan uang? Berapa banyak waktu yang sudah berlalu? Aku ingat bahwa, secara keseluruhan, aku memberimu 5 juta tal emas, 5 juta tal perak. Ini setara dengan akumulasi 10 tahun di perbendaharaan negara. Bagaimana bisa kau kehabisan uang secepat ini? Maksud saya adalah, jika Anda kehabisan uang, Anda bisa pergi menjarah perbendaharaan negara Shou. Apakah Anda bodoh? Menjarah? Aku menjarah diriku sendiri. Anda juga bisa menjarah para pejabat korup itu. Jika menjarah mereka tidak cukup, kita bisa kemudian pergi menjarah istana dari 8 negara lain.
Tak beri The uang film kita was urus. translated and Itu narrated juga by bisa M dilakukan. Media. Suamiku memang pintar. Suamiku, kau harus fokus meneliti dan mengembangkan senjata di sini. Serahkan masalah uang padaku. Aku akan segera pergi menjarah. Nyonya, Anda benar-benar bekerja terlalu keras. Harus cari uang buatku belanja. Anda juga harus menafkahi keluarga sebesar ini. Saya benar-benar tersentuh. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam? Saya akan memberi Anda pijatan yang enak untuk bersantai. Suamiku, mengapa kau hanya berpikir untuk membawaku masuk? Suamiku, kau tidak berpikir bahwa setelah kita di dalam, kau akan mendapatkan keuntungan kan? Nyonya, apa maksud Anda dengan itu? Mungkinkah aku yang akan mengendalikan? Mengenai bagaimana jadinya, itu tergantung pada kinerja suamiku. Wanita. Anda membuat saya semakin kecanduan. Tuan Tua Suer baru saja mandi. Haruskah kirim ke kamar Anda? Segera. Seketika. Kaisar negara Shou ini hanyalah seorang bandit. Dia menuntut agar 8 negara kami masing-masing menghasilkan 5 juta tahil emas dalam 3 hari. Siapapun yang tidak membayar, masalah akan dia buat di pintu mereka. Putri Xiaohei, Anda harus mengatakan sesuatu. Anda yang awalnya menyesatkan kami untuk bergabung dengan Anda menyerang negara Zhou, sekarang lihat apa yang telah terjadi. Kami tidak hanya menderita kerugian besar, tetapi kami juga harus membayar kompensasi. Siapa? Saya punya rencana, tidak wajib bayar kompensasi. Negara Zhou juga tidak akan berani menyerang kalian. Siapa Anda? Beraninya Anda menyusup sendirian. Setelah mendengar rencana rahasia kami, kurasa kau sebaiknya mati saja. Saya datang dengan ketulusan yang mendalam. Beranikah kau membunuhku? Maka kalian akan selamanya dipermalukan oleh negara Zhou dan selamanya diinjak-injak. Anda, alasan kami percaya Anda. Dia adalah orang dari negara Zhou, namun berdiri di pihak kami. Bukan dari kerabat kami. Niat mereka mencurigakan. Lebih baik membunuh karena salah daripada mengambil risiko. Senjata negara Zhou berkekuatan besar. Ini adalah keuntungan, tetapi juga kelemahan fatalnya. Dengan kekuatan penghancur yang besar, terlarang dilepas di tanah negara Zhou. Selama kirim prajurit bunuh diri negara Zhou, mereka akan tak berdaya. Aku hanya ingin mendapatkan beberapa keuntungan. Aku tidak ingin mati. Dia benar. Saya mengusulkan 1000 prajurit bunuh diri dari tiap pihak dan dibawa ke 8 malam menyusup ke negara Zhou untuk beri pelajaran dulu pada negara Zhou. Selama Kaisar Zhou Agung berani bergerak, biarkan prajurit bunuh diri kita ke leluhur agung ibu kota kekaisaran negara Zhou. Dengan cara ini, negara Zhou akan terjebak dalam dilema. Jika mereka ingin bertindak melawan kami, pikirkan konsekuensi dengan cermat. Selain itu, jika prajurit kami beruntung, mereka bahkan mungkin langsung membunuh Raja Zhou. Tepat sekali, waktu itu aku di garis depan. Kita akan berkoordinasi dari dalam dan luar. Sekali serang bunuh Raja Zhou. Selama Anda membantu saya melenyapkan Raja Zhou, Anda tidak akan kekurangan hadiah. Lagi pula, kami bisa mendukung Anda untuk menjadi kaisar. Sangat bagus, hariku untuk meraih ketenaran akhirnya tiba. Kini semua sekutu 8 negara di pihakku. Siapa yang bisa menghalangiku? Yakinlah tuan-tuan yang terhormat. Saya pasti akan mengerahkan upaya maksimal saya untuk membantu kalian semua dalam satu serangan untuk melenyapkan negara Zhou. Namun, masih ada satu orang yang ingin saya lenyapkan secara pribadi. Umumkan Putri Sakura untuk audiensi. Putri Shawa, apakah kali ini kau datang? Diserta dengan ganti rugi. Anda benar-benar berhayal. Apakah Anda pikir Anda bisa mengancam saya? Kau benar-benar melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Kalau begitu aku kaisar, hanya bisa menjadikan negara Sakuramu sebagai contoh terlebih dahulu. Raja Zhou, Anda harus berpikir matang-matang. Selama Anda berani bertindak melawan 8 negara kami, melawan salah satu negara di antaranya, kami akan membiarkan prajurit bunuh diri 8 negara, menabur kekacauan di ibu kota kekaisaran. Kau benar-benar tidak tahu malu sampai batasnya. Tidakkah kau takut bahwa setelah aku kaisar melenyapkan para prajurit bunuh diri ini, yang pertama, aku akan menghancurkan negara Sakuramu. Jangan kira saya tidak tahu bahwa rudal Anda tidak memiliki jangkauan yang cukup. Jika tidak, Anda pasti sudah lama bertindak melawan negara Sakura kami. Mengapa menunggu sampai hari ini? Kau, pasukan berat serang negara Sakura. Negara kami saat ini sangat melemah. Alam tidak dapat menahan kavaleri besi negara Zhou Anda. Tapi apakah Anda pikir 7 negara lainnya akan berdiam diri? 8 negara bangsamu akan kuhancurkan. Nanti saat waktunya Anda hancurkan kami. Atau kami yang hancurkan negara Zhou Anda. Semuanya masih belum pasti.
Aku harus menghancurkan kalian semua. Yang Mulia mohon tenang. 8 negara mengirim pembunuh untuk mengganggu Show Agun. Pasti karena Yang Mulia mengusulkan jumlah kompensasi yang terlalu besar. Itulah mengapa 8 negara bersatu untuk melawan. Bagaimana kalau begini? Yang Mulia menarik kembali perintah Anda dan bernegosiasi damai dengan 8 negara. Dengan cara ini rakyat Show Agung kita tidak akan terlibat. Benar Baginda. Ibu kota kekaisaran kacau oleh pembunuh 8 negara. Banyak rakyat jelata menderita. Tugas paling mendesak adalah menenangkan hati rakyat. Diam. Apakah kau mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Jika Show Agung terus lemah, pasti akan diinjak-injak oleh bangsa lain. Yang Mulia, mohon pikirkan baik-baik. Sang Guanhu, aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Jika kau terus meningkatkan moral musuh dan memadamkan moral Show Agung kita, aku akan menjadi yang pertama membantaimu. Biarkan kau nyaman beberapa hari lagi. Oh tidak Qin Yang. Qin Yang sama sekali tidak boleh terluka. Cepat, siapkan kuda-kuda. Aku akan meninggalkan istana. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya Qin Yang akan menikmati berkah banyak istri. Tuan tua kemarilah. Sialan. Merusak waktu menyenangkan saya di tengah malam. Beraninya Anda. Berani masuk wilayah Show Agung. Awas, awas, awas. Saya membenci sekelompok pria dua sayap yang tidak tahu malu. Tidak hanya menggertak seorang gadis, tetapi juga melancarkan serangan mendadak. Apakah Anda tidak punya malu? Pemuda ini beruntung dengan wanita. Dia sebenarnya memiliki 3 wanita muda yang begitu cantik di sisinya. Sayang sekali, malam ini kami untung besar. Kalian ini kelas apa? Beraninya Anda menyentuh wanita-wanita saya. King Lian, keluarkan senjata rahasia saya. Saya akan menantang mereka semua sendirian. Kupikir itu sesuatu yang istimewa. Tidak menyangka dia mengeluarkan pengorek api yang gelap dan licin. Saudaraku, berhentilah membuang kata-kata dengan anak ini. Aku tidak sabar untuk bersenang-senang dengan wanita-wanita muda ini. Pergi-pergi. Tuan tua, kapan Anda memperoleh keterampilan yang begitu hebat? Anda bahkan bisa memanggil petir. Apa itu hanya petir? Bukan apa-apa. Suer ingat ini. Di masa depan makhluk ilahi akan turun ke negara Slow. Untuk menggantikan bintang kaisar, kamu harus membantunya dengan baik. Tuan tua, apa ciri-ciri turunnya makhluk ilahi? Dia kendalikan petir dan yin yang hidup mati. Dia buat senjata penghancur dunia. Bisa membawa kedamaian ke dunia ini. Bisa juga membawa ke dunia ini kehancuran. Menguasai guntur mengendalikan hidup dan mati. Apakah dia benar-benar dewa? Singkirkan sampah-sampah ini untuk saya. Kembali sekarang saya ajari lagi. Tong Ying, Anda juga harus bergabung. Lihat, berapa banyak tugas sekolah yang sudah Anda tertinggal. Pergi masuk ke dalam ruangan. Suer, apa yang Anda lihat? Tuan tua, saya tidak melihat apa-apa. Saya hanya merasa bahwa Tuan tua semakin misterius. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Dan semakin kuat. Tuan tua saya punya sesuatu yang The bahkan film was lebih hebat. translated Biarkan and saya tunjukkan narrated by sekarang. M Media. Tuan tua, saya benar-benar tidak bisa melanjutkan. Sekali lagi, saya khawatir saya bahkan tidak akan bisa berjalan. Jangan takut jika Anda tidak bisa berjalan. Tuan tua, apa yang menusuk saya? Bukankah saya baru saja bilang? Tongkat jalan itu. Qin Yang. Qin Yang. Nyonya. Nyonya, mengapa Anda di sini? Suer, 8 negara kirim pembunuh ke ibu kota.
Situasinya sudah semakin parah. Masih punya pikiran untuk bersama Qin Yang. Kaisar belum berganti pakaian. Cepat. Cepat. Istriku tersayang, Anda akhirnya di sini. Cepat bawa Su Er pergi untuk saya. Orang-orang kuno benar-benar tidak menipu saya. Pinggang wanita pedang pencabut nyawa. Dan di sini, aku sangat mengkhawatirkanmu. Terburu-buru tanpa henti untuk menemuimu. Kau bajingan tak berperasaan. Sebaiknya kau cepat memikirkan cara untuk menyingkirkan para pembunuh dari 8 negara itu. Mengapa repot-repot dengan mereka? Biarkan mereka bebas bertindak. Sebaiknya, jika mereka membalikkan ibu kota kekaisaran. Porak-poranda. Seperti kata pepatah, semakin besar angin dan ombak, semakin berharga ikannya. Jika para pembunuh ini tidak dilenyapkan, itu akan sama dengan 8 negara kuasai ibu kota kekaisaran Zhou Agung. Bahkan jika perebutan kekuasaan berhasil, Zhou Agung masih di tangan 8 negara. Itu masuk akal. Suamiku, selama kau setuju melenyapkan pembunuh ini 3 hari, aku akan setuju untuk berbagi kamar denganmu. Suatu hari. Aku hanya butuh 1 hari untuk melenyapkan para pembunuh itu. Sekalian, aku juga bisa menghancurkan negara Sakura di dekatnya. Namun, Suamiku, apa yang sedang kau coba lakukan? istriku tersayang, ketiga saudari itu sudah kutaklukkan. Aku ingin berkultivasi denganmu sekarang juga. Suamiku, sangat mendadak. Itu akan agak tidak beradab. Mengapa tidak memilih hari lain? Aku memang bukan orang yang beradab sejak awal. Lebih baik melakukannya hari ini daripada memilih hari lain. Ada berapa hari? Setiap hari semakin kuat. Bukankah ini jubah kekaisaran 9 naga? Istriku tersayang, mungkinkah kau? Sudah berakhir, aku akan terbongkar. Istriku tersayang, kau akhirnya memutuskan untuk memberontak. Dengan begini, aku akan segera memiliki harem dengan banyak selir. Benar suamiku ingin memberontak? Jadi untuk bekerja sama denganmu, aku menyiapkan jubah kekaisaran 9 naga terlebih dahulu. Bagaimana? Aku ingin merasakan perasaan menguasai dunia. Istriku tersayang, kau memiliki kesadaran seperti itu. Tidak sia-sia aku bekerja keras selama berhari-hari dan berjerih payah dengan tekun. Namun jubah kekaisaran 9 naga ini agak jelek. Tidak apa-apa. Besok, aku akan membuatkanmu yang berenda. Renda. Sutra jenis apa itu? Saya hanya pernah mendengar tentang sutra ulat sutra dan sutra laba-laba. Lalu apa itu renda? Benar. Mengapa aku tidak membuat sejumlah produk wanita? Penjualannya pasti bagus. Akan sia-sia jika tidak melakukannya. Su Er. Bagus sekali. Nanti, kau akan mengganti yang baru untukku setiap hari. Yang berenda, yang stocking hitam. Yang jaring ikan. Seperti benang yang mengalir ke laut. Yang mulia, saya sudah membawa tuan tua kembali. Anda selamat. Suamiku. Putra Langit Zhou. Tidak heran kau terus menyuruhku menempa senjata. Apalagi yang kurang darimu sekarang. Kau selalu hanya memperlakukanku sebagai alat. Bukan begitu? Dalam hatimu, apakah kau pernah bahkan sedikit pun menganggapku suamimu? Aku bahkan belum menyentuh tanganmu. Sedikit pun kau tulus padaku. Apakah kau berencana untuk bunuhku setelah senjata selesai? Untuk mencegah masalah di kemudian hari? Aku tidak, bukan. Aku tidak. Baiklah. Usai muntah darah kau bayi. Istriku sayang, tenanglah. Aku pasti bisa menyelamatkanmu. Suamiku. Apa yang baru saja kau katakan? Aku hanya bicara omong kosong. Darah kotor ini merusak tubuh. Cara tercepat. Pikiran gelisah kau muntah sendiri. Jangan khawatir. Pernikahan kita belum sempurna. Atau menikmati angin musim semi bersamamu. Bagaimana aku tega marah padamu? Kau menyebalkan. Ayo berbaringlah dulu. Untungnya begitu aku bertransmigrasi ke sini, aku mengembangkan atropin. Memang di zaman kuno racun paling ditakuti. Istriku sayang, aku akan memberimu suntikan dengan senjata unikku, dan kau akan sembuh total. Aku masuk.
cukup panjang. Tolong bersabar sedikit ya. Bagaimana perasaanmu? Suamiku. Aku benar-benar tidak memperlakukanmu sebagai alat belaka. Hanya saja, mempertahankan negara dan melindungi rakyat jelata adalah tugasku. Aku membutuhkanmu. Bodoh. Tidak perlu menjelaskan. Betapa indahnya seorang istri permaisuri. Kau fokus saja menaklukkan dunia. Dan aku akan bertanggung jawab untuk memiliki 3.000 selir cantik. Tahukah kau? Pertama kali aku melihatmu. Kau benar-benar seperti giok yang lembut dan halus. Adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Hanya 8 negara bukan. Jika mereka berani menyakiti istriku, aku pasti akan menghancurkan mereka. Apakah Yang Mulia khawatir tentang ramalan mengenai Tuan Tua? Bintang kekaisaran turun ke alam fana dan pasti akan menyatukan dunia. Melenyapkan para kaisar semua bangsa adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Mungkinkah bahkan aku tidak bisa luput? Apakah kita masih punya masa depan? Aku bermaksud agar dia tidak berinteraksi dengan dunia luar, agar kita berdua tidak akan pernah berselisih. Tapi sekarang, Yang Mulia, mari kita menyempurnakan pernikahan. Lancang, Suer, jelas aku dan dia terjebak dalam skenario tanpa jalan keluar. Kamu masih bersikeras agar aku dan dia berbagi kamar. Yang Mulia, hanya dengan menikah sempurna bisa hamil. Jika Anda mengandung anak Tuan Tua, maka biarkan anak Anda mewarisi tahta kekaisaran. Dengan cara ini, masalah bintang kaisar yang berkonflik dengan tahta kekaisaran akan terselesaikan. Anak ini akan menjadi raja sekaligus bintang kaisar. Garis keturunan mereka menyatu dengan sempurna. Pergi dan aturlah. Istriku sayang, Suer bilang malam ini untuk menyempurnakan pernikahan kita. Tak terlihat kau datang demi pernikahan kita. Sepertinya kau di sini untuk pertemuan rahasia. Lancang, apa yang kamu katakan tentang aku? Ini halaman kecilku, bukan istana kekaisaranmu. Tidak heran kau datang ke sini. Ada apa? Apakah kau gugup? Kamu omong kosong apa yang kamu ucapkan? Jangan. Kamu tidak boleh bergerak. Kamu duluan ke tempat tidur. Aku akan pindah. Baiklah, aku tidak akan bergerak. Kau bergeraklah. Suami, kamu bilang kamu akan menaklukkan 8 negeri. Apakah itu masih berlaku? 7 negeri yang tersisa masih bergolak. Aku selalu merasa sedikit gelisah. Istriku sayang. Usir agresi asing dimulai dari stabilkan internal. Lihat apa yang terjadi dengan Putri Xiaohe sebelumnya. Menurutku, pasti ada pengkhianat di dalam show agung kita. Jika mereka tidak disingkirkan, masalahnya tidak akan ada habisnya. Kita harus terlebih dahulu mencari tahu para pengkhianat. Basmi mereka sepenuhnya. Tapi, ada begitu banyak orang di dalam dan di luar istana. Bagaimana kita akan menemukan mereka? Baginda, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kerumunan rakyat di luar istana. Mereka berkata, Apa yang mereka katakan? mereka berkata Raja Shou tidak layak menjadi raja dan menuntut Anda turun tahta. Apa yang terjadi? Mereka semua menyebarkan rumor bahwa Raja Shou bersifat suka berperan dan haus darah dan menaklukkan negara-negara dengan sedikit provokasi, membuat langit murka, menurunkan malapetaka. Shou Agung telah menderita kekeringan selama beberapa bulan. Jika tidak segera hujan, semua orang mungkin tidak bisa bertahan hidup. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Nyonya jangan khawatir, aku punya rencana. Yang Mulia, Barat menderita kekeringan berbulan. Pemerintah prefektur menyembunyikan laporan banjir korban bencana di ibu kota. Jika tidak hujan lagi,
Saya khawatir akan ada kerusuhan. Apa yang harus kita lakukan, Yang Mulia? Sudah lihat mereka di gerbang, Yang Mulia. Itu karena Yang Mulia suka berperang dan haus darah secara alami, menaklukkan negara setiap saat. Itulah mengapa langit murka, menyebabkan langit menurunkan musibah ini untuk menghukum negara Shu kita. Hamba Anda memohon, Yang Mulia, untuk turun tahta. Hamba Anda memohon, Yang Mulia, untuk turun tahta. Apa yang kamu katakan? Yang Mulia, jika Anda tidak segera turun tahta, saya khawatir langit akan menurunkan hukuman yang lebih besar lagi, mempengaruhi lebih banyak orang. Sang Guan Hu, Sepertinya, Raja Shu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Semuanya perlu dipercepat. kalian keluar. Cepat-cepat. Suer, bagaimana penampilanku barusan? Penampilan Yang Mulia terlalu realistis. Soer bahkan mengira Yang Mulia benar-benar diambang kematian. Jika aku tidak berakting cukup meyakinkan. Ungkap pengkhianat, bagaimana caranya? Aku tak bisa membina kelompok tak berguna itu. Mereka tak berhasil atasi masalah, tapi hanya mengandalkan tahayul. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa dibandingkan dengan suamiku. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah mereka ingin kau mati? Lalu mengapa kita tidak membalikan rencana mereka melawan mereka? Biarkan mereka melihat bahwa Putra Langit Sio Agung sakit parah. Begitu mereka lengah, ekor rubah mereka secara alami akan terungkap. Biarkan mereka mengekspos diri mereka sendiri. Suamiku benar-benar cerdik. Pengkhianat bisa ditunda untuk saat ini. Masalah paling mendesak sekarang adalah kekeringan. Itu sebelumnya disembunyikan dan tidak dilaporkan. Sudah terlambat atasi bencana. Jika tidak hujan lagi, saya khawatir rakyat akan benar-benar miskin. Jika 7 negara mengambil kesempatan untuk menyerbu, maka dihantui masalah internal dan eksternal. Saya khawatir itu akan sangat merepotkan. Suer, bagaimana menurutmu tentang menganugerahkan gelar resmi kepada suamiku? Yang Mulia sayangku, mengapa kau tidak bahagia hari ini? Bukankah itu karena kekeringan? Di wilayah Shou Agung beberapa bulan terakhir ya? Ini peluang untuk temukan pengkhianat. Jika tidak hujan, apa yang akan dilakukan rakyat jelata? Itu semua salah para menteri itu. Sepanjang hari mereka hanya tahu cara menekan Yang Mulia, dan bahkan tidak memikirkan cara untuk membantu Yang Mulia. Suami, aku tidak bisa berdoa untuk hujan ini. Jangan khawatir istriku sayang. Tidak aku di sini. Biarkan aku mendatangkan hujan. Suier sampaikan dekret kekaisaranku. Rekrut berbakat lewat pengumuman rakyat. Siapapun yang bisa berdoa untuk hujan, gelar pejabat pengamat bintang tingkat pertama akan kuberikan. Dan hadiah 1 juta, seperti yang Anda perintahkan. Baiklah, kau menipuku. Aku tidak akan mengambil pekerjaan ini lagi. Suami, apakah kamu bahkan tidak bisa berdoa untuk hujan? Tentu saja aku bisa mendoakannya. Bukankah itu hanya mendatangkan hujan? Apa masalah besarnya? Aku tidak hanya bisa mendatangkan hujan. Bisa buat hujan pas setelah kemarau. Atau bahkan menyebabkan banjir. Tapi lihatlah langit. Tidak berawan sejauh 10.000 li. Tidak ada tanda-tanda hujan sama sekali. Bahkan jika Raja Naga datang, dia akan menggelengkan kepalanya, bukan? Benar. Jika tidak hujan, itu salah Raja Naga. Tidak masalah. Tembakkan saja 2 peluru ke atas sana. Beri Raja Naga pelajaran. Dan hujan akan turun dengan sendirinya. Suami, di dunia ini, apakah benar-benar ada Raja Naga? Bisakah misilmu benar-benar mengenainya? Di hadapan peluru-peluruku, tidak ada yang namanya di luar jangkauan. Benar. Aku sendiri yang akan mengajarimu malam ini. Jika kamu benar-benar bisa berhasil mendatangkan hujan, kamu akan menjadi pejabat pengamat bintang tingkat pertama. Istriku sayang, apa maksud semua ini? Aku sudah memilikimu. Mengapa aku membutuhkan gelar pejabat peringkat pertama ini? Apa ini? Apa ini? Apa yang tertulis di dalamnya? Apa yang tertulis di dalamnya? Shu Agung sudah lama kekeringan. Tidak setetes pun hujan turun. Istana rekrut individu luar biasa. Jika seseorang bisa berdoa untuk hujan, mereka akan dianugerahi gelar pejabat pengamat bintang tingkat pertama. Dan hadiah 1 juta. Apakah ini nyata atau palsu? Ini adalah proklamasi kekaisaran dari Putra Langit. Bagaimana mungkin itu palsu? Jika aku bisa berdoa untuk hujan, maka aku tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian. Sayang sekali, kami tidak memiliki kemampuan itu. Mamang, Memang. siapa turunkan titah kaisar ini? Bukankah ini hanya soal mendatangkan hujan?
Apa masalah besarnya? Minggir dari jalanku. Orang yang akan menurunkan proklamasi telah tiba. Itu dia. Itu dia. Siapa dia? Siapa dia? Berani turunkan dekret kaisar. Bagaimana itu mungkin? Dia benar-benar menurunkannya. Dia benar-benar menurunkannya. Siapa kau? Punya apa ambil titah kaisar? Aku Qin yang keturunan kaisar pertama generasi ke-66. Dapat mengetahui masa lalu. Dapat meramalkan masa depan. Mengenai masalah mendatangkan hujan. Aku hanya perlu berkomunikasi sebentar dengan Raja Naga. Raja Naga itu berbelas kasih dan murah hati. Dia pasti iba pada rakyat. Itu klaim yang cukup berani. Kalau begitu ikuti saya ke istana untuk menghadap yang mulia. Sayangnya keturunan klan Qin hanya tunduk kepada langit dan bumi, dan tidak kepada kaisar manusia. Karena aku telah menurunkan titah kekaisaran ini, aku pasti akan mengabdi kepada negara Zhou. 3 hari dari sekarang, aku akan mendirikan altar untuk berdoa memohon hujan. Pada saat itu, aku meminta putra langit naga sejati untuk sekadar membantuku. Benar atau palsu? Benar atau palsu? Apakah dia hebat? Dia kuat ya? Memang. Ya, apakah dia bisa? Apakah dia bisa? Putra langit naga sejati. Guru, pejabat ini punya pertanyaan yang ingin saya konsultasikan dengan guru. Urusan apa yang mengharuskan kedatanganmu di tengah malam buta? Tolong bicara terus terang. Itu datang ekor rubah akan segera terungkap. Hujan ini. Saya khawatir tidak bisa dipanggil. Bolehkah saya bertanya guru? Mengapa Anda mengatakan berdoa untuk hujan? Membutuhkan bantuan putra langit naga sejati. Secara alami itu, membutuhkan aura naga sejati untuk berkomunikasi dengan Raja Naga. Bagaimana jika putra langit Zhou tidak layak memerintah? Apa maksudmu? Putra langit Zhou adalah tiral dan tidak berprinsip. Kekerasan militer kacau negara. Dia telah membuat langit murka, itulah mengapa musibah ini diturunkan. Selain itu, beberapa hari yang lalu, putra langit Zhou dibunuh dan diracuni. Tubuhnya semakin lemah dan lemah. Vitalitasnya memudar. Ini semua adalah tanda-tanda bahwa takdir akan segera berakhir. Sudah menjadi milik putra langit Zhou. Aku tidak tahu seberapa kuat stamina istriku. Apakah guru bermaksud menentang kehendak langit? Menteri pengkhianat ini. Dia tidak peduli sedikit pun terhadap rakyat jelata di hatinya. Meninggalkan mereka dalam kesulitan tanpa kepedulian. Maksudmu adalah bahwa aku tidak bisa memanggil hujan ini. Hujan ini. Bukan berarti Anda tidak bisa memanggilnya. Putra langit Zhou lah yang tidak bisa memanggilnya. Yang mulia tiba. Kehadiran istriku yang mengesankan. Sungguh luar biasa. Tuan yang terhormat. Langkah pertama dalam berdoa memohon hujan adalah mengumpulkan aura naga. Yang mulia, silakan ikuti aku. Yang mulia mengikuti. Yang mulia mengikuti. Yang mulia juga berangkat. Yang mulia juga berangkat. Yang mulia. Tidak peduli. Mundur. Masalah penting berdoa untuk hujan. Ini bukan waktunya untuk bercanda. Kalau begitu, yang mulia Anda tidak tulus sedikit pun. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya guru? Apa yang perlu dilakukan? Apakah seseorang dianggap tulus? Berdoa memohon hujan memang sulit. Yang mulia harus memberiku aura naga di penyeberangan feri. Dimengerti. The film was translated and narrated by M Media.
Tidak peduli. Mundur. Apa yang sedang dilakukan di sini? Apa yang sedang terjadi? Raja Naga. Rakyat negara Zhou baik dan harmonis. Mereka telah lama menderita kekeringan. Mohon Raja Naga berikan kami hujan. Apakah ini akan berhasil? Apakah ini akan berhasil? Hujan-hujan. Hujan. Benar-benar bergemuruh. Ada guntur. Naga ilahi. Memang naga ilahi telah dipanggil. Naga ilahi. Bahkan Raja Naga telah tiba. Mengapa belum hujan? Guru ini tidak palsukan. Tepat sekali dia tidak palsukan. Tepat sekali. Raja Naga telah tiba jati mengapa belum hujan? Ayo sayang. Memohon kepada Raja Naga untuk menurunkan hujan. Memohon kepada Raja Naga untuk menurunkan hujan. Mohon Raja Naga beri hujan. Mohon Raja Naga beri hujan. Lihat. Hujan. Hujan. Benar-benar hujan. 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 Langit memberkati show agung. Raja Naga benar-benar dipanggil untuk membawa hujan. Kaisar kita benar-benar putra langit. Hidup Kaisar. Hidup Kaisar, hidup Kaisar. Hidup Kaisar, hidup Kaisar. Tuan Tua Shangguan. Tubuh yang mulia tidak bisa bertahan lagi. Bisakah saya merepotkan Anda untuk segera mencari kursi tandu yang empuk? Saya tidak menyangka bahwa hanya beberapa langkah ini akan membuat yang mulia tidak bisa berdiri. Saya akan segera mengurusnya. Kirim seseorang untuk mengikuti tandu. Laporkan kondisi Baginda setiap saat. Saya mengerti. Dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Bagaimana kesehatan Baginda? Bicaralah cepat. Melapor kepada tuan tuaku. Kami mengikuti kursi tandu lembut itu sepanjang jalan. Langsung ke kamar tidur yang mulia. Nona Suer meninggalkan kursi tandu dan memerintahkan kami untuk pergi. Sebelum kami pergi, yang mulia belum turun dari kursi tandu. Tampaknya doa untuk hujan benar-benar menguras energi vitalnya. Awalnya saya berniat membunuh Qin Yang. Tak disangka, dia malah memberikan jasa besar. Mungkinkah langit benar-benar membantu saya? Kamu, pergi kumpulkan semua orang kita. Bersiaplah untuk pertempuran. Beritahu mereka bersiap mengepun. Begitu Kaisar mangkat, kita akan segera menyerbu istana kekaisaran. Tuan tuaku, jika 7 negara mengirim pasukan untuk mengepung kota, bagaimana jika mereka mengancam kita? Bodoh, kamu lupa senjata rahasia sebelumnya. Miliki Raja Shu ya, rahasia ini pasti ada di dalam istana kekaisaran. Begitu Raja Shu mangkat, kita akan menyerbu masuk ke istana kekaisaran, rebut senjata rahasianya, lalu mengarahkannya ke 7 negara. Kita tidak akan takut mereka menolak tunduk. Bawahan Anda akan segera mengurusnya. Lapor. Di istana. Apa yang terjadi di istana, bicaralah cepat. Berita telah datang dari istana. Menyatakan bahwa Yang Mulia tidak sehat. Sidang istana besok akan ditangguhkan sementara. Tidak dapat menghadiri sidang. Ini berarti kehilangan kesadaran. Yang Mulia. Sekarang dikabarkan bahwa dia sakit parah. Dengan waktu yang tidak banyak tersisa. Beberapa orang sudah mulai membentuk faksi. Bantu aku mengingatnya dengan baik. Kamu bilang yang pertama ini. Mungkin itu seorang pejabat tinggi tertentu. Katakan padaku, haruskah aku memberinya dorongan lagi? Tidak ada sidang besok. Ini nyaman saja.
Yang mulia, saya akan mengambil Mugwort. Baiklah. Istriku sayang mogok kerja. Apakah untuk menemaniku? Suami. Suami. Seseorang ingin membunuhku. Dan mereka telah membentuk faksi untuk membunuhku. Ingin membunuhmu. Pembohong. Pura-pura saja. Katakan padaku, skema apa yang sedang kau rencanakan sekarang? Suami. Bukankah kamu bilang sebelumnya bahwa aku tidak bisa membela diri? Kali ini, aku akan sepenuhnya mendengarkanmu. Bantu aku mempertahankan istana kekaisaran dengan baik, dan ibu kota, agar tidak ada seorang pun yang bisa menyakitiku. Bagaimana? Mengapa aku begitu bersedia melakukan hal-hal untuk hal kecil sepertimu? Kalau begitu pergi ambil peta pertahanan kota itu. Untukku, aku akan meminta semua jet tempur dimuati amunisi. Semua rudal akan memasuki lintasan peluncuran. Selama mereka berani datang, aku akan memastikan mereka datang. Tapi tidak pernah kembali. Suamiku perkasa. Tidak. Kalau begitu bukankah aku akan segera mati? Tuan tuaku, beberapa pejabat tinggi lainnya datang ke sini. Sudah ketemu. Suruh dia keluar. Sekarang adalah saat yang krusial. Kita harus terus memantau pergerakan di dalam istana. Semua orang dan urusan lain tidak relevan. Ya. Lapor. Istana tiba-tiba menerima anggota keluarga Institut Medis Kekaisaran ke dalam istana. Ini adalah mereka mencoba memaksa tabib kekaisaran sampai mati. Selidiki lebih lanjut dan laporkan lagi. Baik Tuan Tua. Lapor. 4 gerbang istana tiba-tiba disegel. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Istana dikunci. Selidiki lagi untukku. Ya. Lapor. Dia telah memasuki istana. Jelaskan dengan jelas. Siapa yang masuk istana? Itu Pangeran Tua. Dia memasuki istana. Dia benar-benar tidak bisa berjalan. Dan digotong masuk. Mereka memaksa Pangeran Tua untuk menunjuk penerus. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Raja Chu pasti dalam masalah. Sekaranglah saatnya. Pergi beritahu 7 negara untuk mengepung kota. Suruh orang-orang kita mengepung ke 4 gerbang kota kekaisaran. Saya akan memaksa masuk ke istana. Yang mulia hamba Anda membawa utusan dari 7 negara untuk memohon audiensi. Lancang. Tanpa dekret kekaisaran yang mulia. Xiang Guanhuo beraninya kau menerobos masuk. Ini adalah kamar tidur kaisar. Apakah kalian semua bosan hidup? Kamu ini apa? Seorang pelayan rendahan berani menghalangi jalan pejabat ini. Jika kamu menunda urusan militer dan kenegaraan yang penting, bisakah kamu menanggung tanggung jawabnya? Minggir. Kalau begitu aku seorang pejabat peringkat pertama. Setidaknya bisa berbicara sedikit dengan Tuan Xiangguan bukan? Qin yang kenapa kamu di sini? Minggir. Jangan tunda audiensi saya dengan Baginda. Xiangguan Huo, kau membawa utusan dari negara lain larut malam, masuk istana tanpa titah kekaisaran, dan bahkan berani menerobos langsung ke kamar tidur. Aku pikir kau mencoba memberontak. Pemberontak? Jadi kenapa? Was translated and narrated by M Media. Aku punya rompi anti peluru. Pedang dan bilahmu apa yang kutakuti. Datang lagi. Bukan apa-apa. Tunggu. Kau tidak mengerti ini kan? Aku akan mengajarimu karena berkolusi dengan musuh. Aku akan mengajarimu karena mengkhianati negara. Aku akan mengajarimu karena menindas orang lain. Apa yang kamu lihat serang? Pergi, pergi. Orang-orang kita semua tumbang. Mati kau.
Kamu sebenarnya bukan apa-apa. Yang mulia, 7 negara telah lenyap. Hilang. 7 negeri sudah tiada. Jelaskan dengan jelas. 7 negara mengalami ledakan besar berturut-turut. Dalam radius 20 km, semua bangunan hancur menjadi puing-puing. 7 negara, begitu saja mereka lenyap. Yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, melapor kepada yang mulia. Musuh yang mengepung kota telah sepenuhnya dimusnahkan. Secepat itu, ya memang, berkat jet tempur Tuan Tua. Setelah semua orang mereka berkumpul, kami hanya menjatuhkan bom dan seluruh pasukan mereka dimusnahkan. Semua musnah. Apa? Musnah sepenuhnya. Ya memang, Dalam kemarahan, karena seorang wanita cantik, aku tidak mengendalikan skalanya dengan baik. Itu berlebihan. Itu berlebihan. tidak ada satu orang pun yang selamat di 7 negeri. Kekuatan senjata ini begitu dahsyat. Tampaknya semua negeri harus memberikan kompensasi kepada show agungku. 8 juta tal emas. 8 juta tal. 8 juta til. Yang mulia, bukankah kita mengatakan 5 juta til sebelumnya? Angka 8. Saya menyukainya. Suami, saya tidak bisa hidup lagi. Saya tidak bisa hidup lagi. Istriku sayang, ada apa? Itu semua karena para menteri itu. Dikatakan bahwa Xiao Agung telah mengeluarkan banyak uang untuk mengembangkan senjata. Dan sekarang kas negara kosong. Mereka menekan yang mulia tentang apa yang harus dilakukan. Tidak ada uang tersisa. Menurutmu itu masalah besar. Suamimu akan membawamu menuju kemakmuran dan kekayaan. Istriku sayang, apakah kamu punya tanah atau kedai? Aku akan membantumu menciptakan wadah harta karun. Bagaimana dengan Hua Menlu? Terakhir kali, ketika keluarga Sangguan Huo digerebek, ditemukan bahwa Hua Menlu sebenarnya milik keluarga Sangguan. Saya sudah memutuskan, Hua Menlu, saya menganugerahkannya kepadamu. Dianugerahkan kepadaku. Istriku sayang, kamu sungguh menganugerahiku tempat dengan wanita tercantik di seluruh negeri. Terima kasih atas kemurahan hati kekaisaran Anda. Hamba rendahanmu demi usaha besarmu dalam mencari uang akan pergi memeriksa Hua Menlu. Aku tidak akan kembali tidur malam ini. Sue Er, kamu bilang kalau laki-laki menghasilkan uang, wanita akan menyesalinya kan? Bos. Halo bos. Halo semuanya. Halo semuanya. Hai bos, cepat-cepat silakan lewat sini. Tempat kami ini adalah tempat paling mempesona di seluruh negara Zhou. Gadis-gadis beberapa dari kalian turunlah. Biarkan bos baru melihat-lihat. Jangan hanya berdiri di sana. Lanjutkan musiknya, lanjutkan tariannya. Bos baru ini terlihat cukup naif. Dia naif mudah ditipu. Tuan tuakan lagi secangkir. Tarian yang bagus. The film was translated and narrated by M Media. Ya ampun bos. Ada apa di sini? Kamu hanya menggunakan barang-barang tak berguna ini untuk menghibur bos barumu. Semua personal yang tidak relevan mundur. Kamu bawa akuntan dan buku besar untuk melapor. Baiklah. Baiklah. Berapa harga selembar kain di tempat lain? Berapa harga selembar kain di tempatmu? Satu gadis membuat 50 set pakaian sebulan. Apakah gadis-gadismu model? Digunakan untuk berganti pakaian. Pengawal.
Syarat mereka keluar. Kirim mereka ke Yamen untuk mengajukan kasus. Kau bajingan pengkhianat. Dan kau berani menipuku. Aku punya gelar ganda di bidang fisika dan ekonomi. Yang Mulia. Apa? Hua Manlu menghalangi lalu lintas di ibu kota kekaisaran, menyebabkan keluhan publik yang meluas. Situasi spesifiknya belum jelas. Ikut saya untuk melihat. Jangan dorong. Jangan dorong. Aku juga. Hua Manlu, bukankah seharusnya hanya buka di malam hari? Mengapa ada begitu banyak orang di siang bolong? Situasi spesifiknya belum jelas. Mari kita masuk dan lihat. Ayo, Jangan dorong. berbaris. Berbaris. Jangan dorong. Jangan dorong. Aku mau. Aku di sini duluan, berikan padaku duluan. Mengapa semua orang mendorong? Nyonya. Lihat cepat. Cepat lihat masker wajah ini. Setelah memakainya, wajah Anda akan lebih halus dari telur yang dikupas. Nyonya. Dan sabun ini. Baunya sangat harum. Dan wig ini. Wig dan manikur. Berhenti. Akankah ada yang memberitahuku akhirnya? Apa kronik permaisuri di depanku ini? Sebenarnya benda apa ini? Tuan tua berkata ini disebut protokol internet. Protokol internet, ini sesuatu yang bisa mengubah satu tahil perak menjadi merek bernilai 10 tahil emas. Lagi pula, jika Anda nyonya tiba sedikit lebih lambat, Anda juga bisa menyaksikan drama musikal kami, Kronik Permaisuri. Kursi terluar, bisa dijual seharga 5 tahil emas. Yang Mulia, tenang. Tidakkah semua orang akan tahu bahwa Anda seorang wanita? Di mana tuanmu? Di sana. Berikan padaku. Tidak mudah juga bagi tuan. Tahukah Anda berapa banyak uang waman lu kami dihasilkan dalam satu hari? Berapa? 60 tahil. Lagi pula, tuan tua kami berkata, dia juga berencana membuka 100 cabang lagi. Itu benar-benar mengesankan.